Halo pemirsa, seperti biasa jumpa lagi dengan saya Donna Harun untuk menemani Anda sekeluarga dengan berbagai informasi yang sangat menarik dalam tayangan Insan Pilihan Karisma. Bintang layar kaca kita ini lama tidak muncul, Harry de Vretes. Namanya dikenal pemirsa televisi melalui komedi situasi Lenong Rumpi. Bisa dibilang dia menjadi pencetus lenong modern yang pada akhirnya melahirkan begitu banyak bintang-bintang terkenal. Pemirsa, Harry de Vretes dalam segmen profil berikut ini. Ada ungkapan yang mengatakan tertawalah sebab tawa itu musik dari jiwa. Harry de Vretes mungkin salah satu makhluk bumi yang ditakdirkan untuk membuat orang tertawa. Ya, paling tidak dapat tersenyum lewat banyolan-banyolan kecilnya. Memang jalurnya tidak murni komedi, tapi dalam setiap penampilannya di layar kaca, perannya kerap mengundang senyum dan tawa. Namanya mulai diakui lewat komedi situasi Lenong Rumpi. Tak puas dengan Lenong Rumpi, ia juga merambah ke musik dan sempat membuat album duet bersama Eno Sigit. Harry de Vretes atau Boim, anak kedua dari pasangan Hugo John de Vretes dan Hayati, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang disiplin. Toh dalam didikan seperti itu, ia diberi kebebasan berekspresi dan kenakalan-kenakalannya mewarnai masa kecilnya. Tapi sebenarnya nggak ada yang istimewa lah di keluargaku ya, aku biasa-biasa aja, sekolah biasa apa gitu. Tapi memang gue tuh kali udah dreaming kali ya, jadi dari kecil tukang si pemimpi itu gitu, ngerti nggak? Jadi apa-apa tuh dihayalin gitu, saya hal yang wajar sama gue suka dilebih-lebihin gitu, ngerti nggak? Contohnya ini kampung banget nih sebenarnya ceritanya. Apa di rumahku kan nggak ada telepon, ya kan rumahku nggak ada telepon waktu gue kecil ya. Terus kak tanya dia, ntar kalau sempet hubungin ke aku tuh bisa gitu pasang waker gitu di kamar, halo, ada telepon gitu, ngarang kan, asal kan tuh bener-bener. yang suka sebel tuh adalah ini saudara-saudara gue, Lucy, ibaratnya Lucy gila itu ngapain sih? Oh orang tua, ya strength juga sih boleh dibilang, aku dari keluarga yang cukup strength lah, maksudnya sekolah harus ini gitu-gitu lah, cukup keras juga ya, bokap kan ambon. And ini aku cukup strength juga, tapi aku bener loh, gue bukan bohong, cukup ya emang anak pinter sih, jadi ranking terus. Jadi juga nggak ya balance lah, dia begila begitu, tapi ranking boleh juga lah, jadi masih bisa diterima gitu. Pria kelahiran Hanover 35 tahun silam ini boleh dibilang sebagai pencetus lahirnya Lenong Rumpi, lenong yang dianggap modern itu. Kehadirannya saat itu memberikan nuansa baru bahwa lenong itu tidak kampungan. Mulai dari pemilihan pemain hingga cerita ia besut sendiri. Pemain yang diajak pun mulai dari yang sudah terkenal hingga pendatang baru yang akhirnya menjadi terkenal. Enaknya lenong tuh bebas ya, maksudnya improvisasi ya, banyak improvisasi. Udah gitu nyela-nyelaan kayak gitu deh. Jadi awalnya tuh seneng karena gitu loh. Terus ngeberaniin diri bikin grup lenong, Lenong Rumpi itu. Awalnya pun main-main kan, bikin lenong untuk sebuah perayaan ulang tahun. Waktu itu ulang tahunnya Mas Buruh kebetulan. Akhirnya pas muncul di situ ada seorang pengusaha showbiz kali ya, entrepreneur gitu, dia ngelihat boleh juga nih. Dia coba nawarin aku, coba Ri, lu berani nggak satu grup itu muncul di sebuah kafe gitu? Berani. Akhirnya testing gitu, dipanggil ke TV gitu. Oke coba testing. Terus aduh kacau deh, waktu testingnya itu tau nggak? Rupanya orang TV-nya udah kompakan gitu. Jangan ketawa gitu. Jadi kita udah mencoba untuk lucu. Kok dia mukanya tegang aja gitu, maksudnya diem aja. Ya udah cukup. Wah kacau nih, nggak ketawa. Wah kita nggak masuk deh. Kita nggak lucu ya ternyata. Ternyata enggak, mereka udah kompakan loh. Ya kamu masuk, ya langsung seneng dong. Sebenarnya ya ada kesenangan tersendiri gitu yang nggak bisa kan ada kalau di bule kan ada dong talent scout judulnya ya kan, maksudnya kok bisa gue jadi talent scout, dalam arti dia ternyata bener gitu, sukses gitu kan. Misalnya Robby Tumewu gitu, lu jadi ini, pokoknya lu jadi Baba Holiong gitu. Udah gitu nguber Debbie, nguber itu sampai ke rumahnya, ke mall, dia pergi, gue lagi di supermarket tau nggak, iya gue ikutin deh. Ini naskahnya baca dulu. Sukses juga kan. Ada juga itu ketemu di restoran.
lagi makan nih orang kok antik banget bentuknya gitu kan. Gue samperin gitu, pengen nggak main lenong? Lenong. Oh boleh, emang bokir ya dia? Maksudnya, kan orang kan lenong is ya bokir, nasir gitu udah ini kan. Ya mau ini lenong apaan? Ini lenong baru, ini lenong modern gue bilang. Mau juga gitu kan. Paling berat sebenarnya meyakinkan orang terhadap konsep itu. Dan bukan soal ini aja meyakinkan, tapi juga cibiran orang juga saat itu. Aku pernah sempat sampai bikin seminar gitu kerjasama sama Universitas Indonesia gitu tentang teater folklore gitu, teater lenong yang apakah lenong rumpi ini lenong bukan sih? Kan sempet terus bukan lenong tuh ya kan ibaratnya tuh kayak lawak aja tapi bergaya lenong kayak gitu. Nah itu di situ tuh saat-saat terberat untuk bisa meyakinkan orang bahwa lenong rumpi ini lenong modern. Kita juga pakai gambang kromong dan sebagainya. Itu tuh, bisa itu. Tapi siapa sangka pria gempal berwajah lucu ini jebolan Suara Mahardika, sebuah grup seni pimpinan Guru Soekarno Putra. Ternyata memang sudah menjadi impiannya untuk masuk ke dunia panggung dan Suara Mahardika lah yang dipilihnya untuk mewujudkan keinginannya. Ada cerita lucu hingga ia bisa lolos masuk ke Suara Mahardika. Ya itu, ya emang gue kadang-kadang suka agak-agak pede aja lagi gitu. Itu awalnya dapet koran pagelaran Suara Mahardika gitu. Terus ngeliat korannya tuh, ya ampun nih koran, ini grup hebat amat menurut gue. Tambah lagi kan, wah pimpinan Mas Guru nih oke nih pasti nih gitu kan. Pas SMA masuk sini kan, SMA 3, itu baru jadi, masih jadi anak baru jadi anak baru, tapi di dindingnya udah ada pendaftaran Suara Mahardika. Ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Daftar, padahal temen gue udah bilangin, lu tolong lu pikirin lagi deh. Itu juga yang terima gini, kan ada 2 jurusan, mau jadi penari apa mau jadi pengurus. Ada tuh udah langsung gitu, kamu jadi apa? Penari. Bener nggak pengurus aja gitu, udah gitu. Di pengumumannya dikirimin surat, kita dapat surat pos gitu. Tapi mesti dibukanya, kalau nggak salah udah dapat surat itu langsung ke sekretariat gitu. Diterima, gue diterima. Gue nggak tahu dasar pertimbangannya apa. Waduh, gue tuh seneng banget, senengnya ikutan. Nah, nggak. Tapi di luar itu semua, gue di SM dapat banyak hal gitu loh. Yang tadinya bener-bener masih polos, apa sih ya gue dapetnya tuh di SM lah. Sayangnya kini kiprah Hari tidak lagi terdengar. Padahal dulu lewat ide-idenya yang kreatif lahir Lenong Rumpi dan Hari Harimau yang saat itu cukup sukses. Kini ia tengah menyusun rencana untuk kembali lagi di pentas televisi dengan ide-ide yang baru. Ke depan aku kayaknya ya pengen tetap ada di dunia seni peran aja ya. Aku sekarang malah nggak terlalu ada target-target yang wah gue akan, nggak deh. Mengalir ngikutin apa yang bisa aku kerjain gitu aja. Sebagai kakak ya cukup atensi, nggak itu sih nggak ke saya aja, ke yang lainnya juga gitu. Cuman karena mungkin saya cewek sendiri, jadi saya lebih enak gitu kalau ngomong sama dia. Hari De Freitas itu orangnya baik, terus dia tuh suka menasihati orang. Dia tuh suka membantu orang yang dalam kesulitan ya. Apalagi dia tuh pernah jadi sutradara ya. Dia pernah jadi sutradara itu dia membuat orang itu jadi sesuatu gitu. Terus orangnya disiplin. Nama Hari De Freitas itu kan kenalnya waktu dia main Lenong Rumpi. Nama dia langsung melesat, langsung tinggi banget kan gitu. Cuman sayangnya setelah itu namanya langsung jauh banget jatuh gitu. Ya saya sebagai wartawan menyayangkan sekali gitu. Dari Lenong Rumpi sebetulnya dia bisa terus memfollow up terus karir dia semakin tinggi. Cuman mungkin entah kendala apa dia jadi malah semakin menghilang sampai sekarang gitu. Dia mesti serius kayaknya sekarang untuk menekuni karirnya dia. Karena kalau menurut pandangan saya sekarang saingannya dia tuh banyak banget gitu loh. Dan seseorang itu mesti punya keseriusan gitu di dalam satu
pekerjaan gitu ya, entah dia mau jadi komedian atau dia mau jadi MC, dia mau jadi, jangan setengah-setengah dalam semuanya gitu, kalau menurut saya sih itu. Kritik gua buat dia, dia suka bilang orang disiplin, dia juga mesti disiplin juga sama dirinya sendiri loh, Bo. Jangan ragu untuk mencoba. Harry de Freitas dikenal banyak orang karena pada saat itu idenya lahir di tengah kejenuhan tontonan. Dan pemirsa, kesuksesan tidak akan pernah bisa kita raih tanpa usaha yang keras.